Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang perbandingan dan fungsi trigonometri bagian yang keenam, yaitu fungsi trigonometri terkait dengan grafik sin, cos, dan tangen. Untuk memahami fungsi trigonometri, secara umum, terlebih dahulu kita akan membahas grafik fungsi trigonometri yang bersifat dasar, yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Grafik fungsi ini digambar dalam tata koordinat Kartesius, yang menggunakan dua sumbu, yakni sumbu X sebagai nilai sudut dan sumbu Y sebagai nilai fungsi dari f(x). Namun untuk melukis kedua sumbu ini dipakai aturan tersendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik fungsi sinus. Fungsi sinus dasar adalah fungsi Y sama dengan sin X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita buat tabelnya dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat, kemudian disambung dengan 120 sampai dengan 180 derajat, 210 derajat sampai dengan 270 derajat, dan yang interval 4 adalah 300 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang pertama adalah grafik fungsi sinus. Fungsi sinus dasar adalah
fungsi Y sama dengan sin X, grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang langkah pertama adalah membuat tabel sebagai berikut. Dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita cari nilai sinusnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian langkah berikutnya yaitu yang B, gambar grafik seperti berikut. Kita tabelnya kita ambil dulu dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian langkah-langkahnya adalah buat garis jari-jari, kemudian kita buat lingkarannya. Berikutnya adalah sumbu X, sumbu Y di sebelah kiri, sumbu Y di sebelah kiri ini, dan sumbu Y di sebelah kanan. Ini gunanya nanti untuk membuat garis lurus sehingga Y-nya sama dari yang kiri sampai dengan yang kanan. Selanjutnya ini kita buat garis sudut 30 derajat, kemudian 45 derajat, dan yang terakhir adalah 60 derajat dengan menggunakan busur. Selanjutnya ini dari angka 30 derajat ini nanti ada muncul angka setengah, kita buat garis lurus ke barat, ke kanan. Kemudian dari 45 derajat kita buat garis ke kanan. Ini adalah dari sudut 60 derajat kita buat garis ke kanan. Dan dari atas sendiri nanti adalah sudut 90 derajat kita buat garis ke kanan juga. Selanjutnya kita buat bagi sudut-sudutnya adalah dari 0 derajat. Kemudian kita bagi dua. Di sini adalah letak 120 derajat. Kemudian di sini letak 90 derajat. Ini sama kanan kiri. Kanan kiri ini sama. Kemudian kita buat 45 derajat dan 135 derajat. Nah, kemudian kita isikan sudut 30 derajat masing-masing 60 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat. Kemudian kita isikan ini, tingginya adalah setengah, ini sini adalah setengah akar 2, di atasnya adalah setengah akar 3, dan yang terakhir adalah 1. Selanjutnya, kita isikan nilai dari sinus 0 adalah 0, sinus dari 30 derajat adalah setengah, kemudian sinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2, kemudian sinus 60 derajat ini adalah setengah akar 3, kemudian sinus 90 derajat adalah 1. Selanjutnya sinus 120 derajat ini adalah setengah akar 3, sinus 135 derajat adalah setengah akar 2, sinus 150 derajat adalah setengah, dan sinus 180 derajat adalah 0. Selanjutnya kita buat garis lengkungan yang menghubungkan dari angka 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 180. Ini untuk mencari yang negatif nanti untuk sudut di atas 180 derajat. Ini grafiknya kita tempelkan ke sana, dan untuk selanjutnya dari 180 derajat sampai dengan 360 derajat silahkan dibuat sendiri. Nanti jadinya menjadi seperti ini, dari 0 derajat naik setengah akar 2, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dan seterusnya. Ini nanti karena ini di kuadran 2 sinusnya itu positif, di kuadran 3 sinusnya negatif, ini minimumnya adalah min 1, nanti naik, ini masih negatif di kuadran 4, dan nanti akan kembali ke 0 setelah sudutnya 360 derajat.
sumbu X sebagai nilai sudut yang kita bentuk, kemudian panjangnya adalah sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Tentunya dalam satuan derajat. Sumbu ini dibagi menjadi 360 bagian. Yang setiap bagiannya menunjukkan 1 derajat. Sedangkan dalam satuan radian, nilai-nilai sudut tersebut dikonversi ke dalam pi radian. Sumbu Y sebagai nilai fungsi dengan skalanya dihitung satu satuan sebagai panjang jari-jari lingkaran terdapat 3 komponen yang penting dalam grafik fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, nilai maksimum dari fungsi adalah nilai ordinat tertinggi yang dicapai oleh fungsi itu. Yang B, nilai minimum fungsi adalah nilai ordinat terendah yang dicapai oleh fungsi itu. Dan yang ketiga, periode fungsi, yaitu besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan 1 putaran.
dari fungsi. Yang kedua, untuk grafik fungsi kosinus, di mana fungsi kosinus dasar adalah fungsi Y sama dengan cos X, grafik fungsi ini dapat digambar sebagai berikut. Langkah pertama kita buat tabelnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian seperti fungsi sinus kita buat grafiknya satu per satu sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Grafik fungsi kosinus itu berawal dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Karena di kuadran 2 maka nilai kosinusnya negatif, berarti min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Ini min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah, kemudian 0. Ini di kuadran 4, fungsi kosinusnya adalah positif, berarti ini setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Dan yang ketiga, grafik fungsi tangen. Fungsi tangen dasar adalah fungsi Y sama dengan tangen X. Grafik fungsi ini dapat digambar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah kita buat tabelnya nilai dari tangen alfa. Alfa itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Seperti ini. Kemudian kita buat pada sumbu koordinat seperti grafik sinus. Sehingga nanti akan didapatkan gambar seperti ini. Tangen 0 derajat adalah 0. Tangen 45 adalah 1. Tangen 90 adalah tak berhingga di sini. Gambarnya naik ke atas. Kemudian ini adalah merupakan yang melalui 90 derajat adalah merupakan asimtot, namanya garis asimtot. Kemudian dimulai dari tangan 135 adalah min 1, tangan 180 adalah 0, tangan 225 adalah 1, dan tangan 270 adalah tak berhingga. Kemudian dari sebelah kanan ini tangan 315 adalah min 1, kemudian tangan 360 adalah 0, ini gambarnya ke bawah, dan 270 ini juga merupakan asimtot, yaitu garis yang memotong grafik di tak berhingga. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.